Stephen Curry baru saja mendapatkan kontrak sepatu sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun rupiah, terbesar sepanjang karirnya. Tapi merek yang merekrutnya sangat mengejutkan dan di luar ekspektasi semua orang. Bukan Nike atau Adidas yang selama ini sudah jadi favorit para atlet NBA, Curry justru bergabung dengan Li-Ning, merek dari Cina yang sangat jarang dipakai para pemain. Bahkan juga masih belum dikenal oleh banyak fansnya di Amerika. Kontrak besar itu pun akan berjalan selama 10 tahun. Artinya dia akan mendapatkan $40 juta atau sekitar 721 miliar rupiah setiap tahunnya. 2 kali lipat lebih banyak dibanding kontraknya dengan Under Armour. Dan juga masih lebih banyak dibanding kontrak atlet besar Nike dan Adidas lainnya. Tapi masih ada fakta menarik dari keputusan Curry ini. Ternyata kontrak yang ditawarkan Li-Ning ini bukanlah yang terbesar. Ada beberapa merek yang menawarkan uang yang lebih banyak daripada Li-Ning. Tapi Curry justru melepas itu semua. Dengan begini saja, menurut gue sepatu basket Cina sudah nggak bisa disebut bangkit dan berkembang lagi. Tapi mereka sudah menguasai seluruh dunia dengan mengamankan shooter terhebat dalam sejarah. Tapi Curry kan sudah berumur 38 tahun. Dia cuma punya waktu 2 atau 3 tahun lagi sebelum pensiun sebagai pemain basket. Kenapa masih ada banyak brand yang mau mati-matian ngeluarin banyak duit cuma buat ngerekrut Curry? Mengetahui kalau Curry sudah pensiun dalam waktu dekat, sepatu basketnya gak bakal seuntung itu. Dan kenapa pada akhirnya dia memilih Li-Ning di antara semuanya? Curry ternyata punya beberapa alasan yang cukup masuk akal, dan kerjasama ini nantinya juga bakal membuat orang-orang akhirnya menyadari kehebatan dan kekuatan sesungguhnya yang Li-Ning punya dalam sepatu basket mereka. Untuk mengetahui kenapa Curry memilih Li-Ning, kita harus paham lebih dulu kenapa dia memutuskan untuk keluar dari merek lamanya, Under Armour. Setahun yang lalu, tepatnya pada 13 November, muncul berita yang mengejutkan bahwa Curry dan Under Armour resmi berpisah. Setelah 12 tahun Under Armour menjalani kerjasama terbesar mereka dalam hal basket bersama satu-satunya orang yang membuat merek mereka tetap relevan, semuanya berakhir begitu saja. Tapi itu masih satu hal saja. Pada 2020 lalu, Curry berhasil membentuk Curry Brand dengan bantuan Under Armour. Simpel saja, apa yang Curry dan Under Armour lakukan ini sudah lama seperti Jordan dan Nike. Dengan begitu, seharusnya Curry akan tetap bekerja sama dengan Under Armour seumur hidupnya. Jadi Under Armour gak cuma berpisah dengan Curry, tapi juga telah memberi harapan palsu kepadanya. Alasannya jauh lebih rumit dari yang kalian kira. Jadi saat Curry bergabung dengan Under Armour pada 2013, mereka menjanjikan Curry kalau dia akan mendapatkan kebebasan untuk berkreasi dan melakukan apa saja untuk mendukung reputasi dan popularitasnya sebagai pemain basket. Curry dengan skillnya yang di luar nalar itu akhirnya berhasil bertransformasi sebagai superstar NBA yang sangat besar. 2 kali MVP, 4 trofi juara NBA, gelar shooter terhebat. Orang ini pada dasarnya sudah mengubah cara kita memandang permainan basket. Tapi ada satu masalah besar di balik ketenaran Curry yang lagi meroket ini. Under Armour gak bisa mengimbangi Curry dan berada di tempo yang sama dengannya untuk bersinar dan mencuri perhatian seluruh dunia. Memang sih mereka sempat sukses dengan UA Curry 1 dan UA Curry 2. Tapi setelah itu, sepatu signature Curry seperti nggak ada jiwanya. Nggak ada culture, nggak ada strategi promosi yang bagus. Akhirnya Under Armour cuma memproduksi banyak sepatu Curry tanpa tujuan dan target yang jelas. Meski Curry masih di masa prime dan berhasil mencetak banyak rekor legendaris, pamor mereka tetap kalah dengan Nike dan Adidas. Dan gua juga yakin, banyak dari kalian pasti lebih memilih untuk beli sepatu mereka dibanding sepatu Curry. Secara performa, sepatu Curry sebenarnya nggak ada masalah yang gimana-gimana. Cuma semuanya terlihat tidak terlalu menarik saja. Ini akhirnya berubah jadi bom waktu untuk Under Armour. Tapi ternyata mereka masih bisa membuat kondisi ini jauh lebih buruk. Selama ini, Under Armour memang lebih sering berfokus untuk menjual pakaian olahraga dibanding sepatu. Tapi dengan kondisi pasar dan tren merchandise olahraga yang selalu terdorong oleh sepatu basket, khususnya di era modern ini, Under Armour jadi terlihat seperti krisis identitas di samping Nike, Adidas, dan brand-brand lainnya. Penjualan mereka akhirnya terus menurun tiap tahun, jadi lebih banyak rugi dibanding untungnya. Bahkan faktanya, tahun lalu saham mereka sampai anjlok hingga 54%. Dan kerugian yang mereka alami mencapai $201 juta atau 3,6 triliun rupiah. Dengan kondisi ini, otomatis Under Armour bakal berdarah-darah untuk megang Curry Brand, karena mereka memang udah benar-benar rugi. Sekarang target Curry untuk brandnya itu adalah agar bisa diperbesar bahkan sampai bisa tembus ke olahraga lain seperti golf dan fashion sehari-hari. Ini adalah misi yang sangat serius dan bermodal besar. Sehingga setelah berpisah dengan Under Armour, Curry ingin mencari merek yang 100% pas dan saling menguntungkan. Akhirnya selama sekitar 6 bulan, Curry sering gonta-ganti sepatu di lapangan untuk menemukan mana merek yang cocok untuknya. Mau itu sepatu lama, sepatu baru, Nike, Puma, Reebok, Adidas, semuanya Curry pakai sepanjang musim lalu.
Bahkan sepatu On yang dikhususkan jadi sepatu lari juga dipakai sama Curry ketika pemanasan. Dalam kurun waktu itu, dia mendapatkan banyak tawaran kerjasama dari merek-merek ternama, sesimpel karena dia adalah legenda NBA dan salah satu pemain terhebat yang pernah menyentuh bola basket. Pengaruhnya sangat luar biasa untuk semua orang, gak cuma fans basket. Sudah ada jutaan hingga miliaran orang yang tahu nama Stephen Curry dan seberapa hebat dia sebagai atlet. Kalau berhasil mendapatkannya, suatu merek itu dijamin akan semakin terkenal dan menang telak dalam pasar sepatu basket. Apalagi buat yang sudah besar-besar seperti Nike dan teman-temannya. Tapi mereka semua masih kurang satu hal, yaitu mereka tidak berkomitmen penuh untuk memberi kelonggaran dan investasi kepada Curry Brand untuk berdiri tegak seperti Jordan, melainkan lebih dijadikan sebagai model endorsement biasa seperti atlet-atlet lainnya. Setelah mencoba memakai beberapa sepatu, Curry akhirnya menemukan satu merek yang dia percaya bakal mengubah nasib Curry Brand selamanya. Saat Curry mencoba memakai sepatu lining milik Dwyane Wade dan rekan timnya Jimmy Butler, dia sangat tertarik dengan kualitas, kenyamanan, dan performa yang ditawarkan oleh sepatu itu. Curry belum pernah merasakan sepatu yang semacam itu. Dengan kata lain, Li-Ning punya teknologi, desain, dan inovasi yang kreatif dalam memproduksi sepatu mereka, sesuai dengan apa yang dicari Curry untuk membangun Curry Brand. Sampai sekarang, sepatu basket Li-Ning memang masih tergolong sebagai sepatu basket yang underrated, khususnya di mata orang-orang Amerika. Sepatu-sepatu mereka, termasuk sepatu Way of Wade, selalu mendapatkan penilaian yang sangat bagus dari para fans karena teknologi bantalan dan tractionnya yang mutakhir dan seimbang, sehingga sepatu ini terasa lebih ringan dan responsif. Dan ini pun termasuk sebagai aspek yang penting, karena atlet-atlet NBA yang memakai sepatu endorse hanyalah satu langkah saja dari tujuan merek-merek sepatu yang sebenarnya, yaitu untuk mencuri perhatian para fans sampai mereka semua menyukai dan membelinya. Dan itu sudah Li-Ning capai tanpa mengandalkan banyak bintang NBA. Namun sayangnya, sepatu basket Li-Ning memang masih belum tembus ke orang-orang Amerika, karena faktanya memang belum ada satupun toko Li-Ning di sana. Sejauh ini, sekitar 98% dari pendapatan Li-Ning masih berasal dari Cina saja. Sehingga, dengan mendapatkan nama besar seperti Curry, Li-Ning sudah mendapatkan senjata yang kuat untuk memasuki pasar Amerika. Sehingga misi ekspansi mereka sudah berhasil mencapai level yang lebih tinggi. Ditambah dengan Anta yang sudah mendahului Li-Ning dengan merekrut Kyrie Irving beberapa tahun lalu. Dan untuk pasar Eropa, ada Nikola Jokic yang keluar dari Nike dan bergabung dengan 361 Degrees. Pada dasarnya, sepatu basket Cina sudah mendominasi seluruh dunia. Di sisi lain, Curry juga bisa mendapatkan banyak sekali kebebasan, fasilitas, platform, dan keuntungan dari Li-Ning yang selama ini gak pernah didapat dari Under Armour untuk Curry Brand. Ini adalah keputusan yang paling ideal dan menguntungkan untuk kedua pihak. Itulah episode kali ini. Khusus pertengahan tahun, 100 ribuan sudah dapat jersey free design, 4 hari jadi dan bisa custom satuan. Gas, check out aja di all shopnya Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.